kuatkan hati negeri ini. Izin untuk mengadakan aksi nyata untuk di 1.4 mengenai budaya positif. Ini rencana tindakan aksi nyatanya Pak. Kapan pelaksanaannya? Rencana hari Jumat Pak, jam 2. Jadi tidak mengganggu jam mengajar Pak. Budaya positif di sekolah? Di sekolah mana? Di sekolah sini? SMA Negeri 1 Mahasiswa. Yang macam bagaimana itu budaya positif? Jadi budaya positifnya Pak, kalau di sini temanya saya ambil mengenai disiplin positif. Dan ceritanya Pak, kalau kita di sini budaya positif sudah ada beberapa terlaksana. Kemudian disiplin positifnya yang harusnya kita dapat di rumah Pak, mindsetnya guru-gurunya kita Pak. Jadi saya sampaikan informasi mengenai disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Keyakinan keras, kemudian posisi konsen guru dengan restitusi. Yakin itu bisa terlaksana kan? Insya Allah Pak, asal ada dukungan Pak. Kapan kan terlaksanakan? Jumat. Jumat. Iya. Kalau begitu Iya, kita kata ikut juga? Iya. Untuk memberikan kata sambutan, support sama teman-teman. Siapa-siapa yang terlibat? Wakasih kurikulum dengan sekretariat. Jadi sudah siap? Insya Allah kalau sudah ada izin dari kita, sudah siap. Kalau gitu nanti gunakan lab fisika saja di sana. Itu alat-alat yang dilengkapi itu. Saya hubungi sana. Nanti hubungi Pak Dede saja, nanti dia siapkan itu LCD. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Selamat. Kuatkan tekad, kuatkan hati negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga sempat hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Program ini adalah merupakan suatu program untuk guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kita ini ada guru penggerak yang lolos, kemungkinan di sekolah lain tidak ada. Guru penggerak itu merupakan suatu pioner atau ujung tombak atau menjadi tauladan di sekolah ini dalam rangka perubahan pemikiran tentang pendidikan masa lalu dengan masa yang sekarang. Bagaimana pendidikan sekarang ini ada perubahan yang mengacu kepada pihak yang kita yang cintai. Kemudian selawat dan salam terhadap junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya kita dengar ada namanya guru penggerak, kemudian sekolah penggerak. Jadi semua ini merupakan suatu program pemerintah pusat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang sering kita dengar namanya adalah P5 ya. P5 itu merupakan suatu singkatan, yaitu Proyek Profil Penguatan Pelajar Pancasila.
Ada beberapa yang harus kita capai di situ, atau ada 6 dimensi yang harus kita capai dalam P5 itu, yaitu dan insya Allah nanti akan dibawakan oleh guru penggerak yang ada di sekolah ini tentang kegiatan aksi untuk disiplin positif atau budaya positif yang akan kita laksanakan di lingkungan sekolah ini. Tentu kalau misalnya hanya sekedar teori saja berarti tidak cukup, tetapi harus ada aksi nyata yang harus kita lakukan atau yang harus kita sepakati bersama tentang budaya positif. Sebelumnya diawali dengan kata sambutan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gasussuar, Bapak Paulus Prengki, SPD, kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 7, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada saat ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Kuasa atas izin dan berkatnya kita dapat berkumpul di lab ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, menerapkan disiplin positif yang akan dibawakan nanti oleh calon guru penggerak nanti, Ibu Fitriani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan bapak-bapak ibu-ibu yang ingin melihat sekolah kita maju ke depan dan hadir di sini untuk mengikuti menghadiri undangan yang telah dibuat oleh calon guru penggerak untuk aksi atau tugas-tugasnya, menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai guru penggerak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebagai kepala sekolah sangat menginginkan semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Gasussuar masuk menjadi guru penggerak. Nah, untuk sementara ini masih ada teman kita 1 orang, tapi mudah-mudahan, alhamdulillah, kedepannya nanti mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu akan masuk semua. Antusias bahwa sekolah kita akan maju dengan masuknya nanti bapak-bapak ibu-ibu sebagai guru penggerak nanti. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, kata disiplin ini memang bagi kita itu ya pasti larinya kepada tata tertib. Ya, nah, di sini saya akan baca makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak bapak-bapak ibu-ibu? Apa yang terlintas di pikiran bapak-bapak ibu-ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali, ya, tidak perlu digunakan sama sekali kata hukuman. Ya, karena zamannya kita sudah modern, bukan lagi seperti waktu kita masih sekolah dulu yang sekali sedikit dihukum. Ya, karena sekarang itu karena ada penelitian bahwa kalau sering kita dipukul nanti usianya kita 20-an tahun itu kita sudah
sudah ya menjadi pikun atau biasa lupa ingatan. Ya. Jadi untuk itu mungkin dengan adanya sekolah penggerak atau yang dilaksanakan nanti profil pelajar Pancasila nanti ini ya sudah mulai di sekolah kita ya, dari diri kita sendiri habis itu sama siswa dan untuk semua ya, karena disiplin positif ini ya pasti kalau misalnya kita sudah laksanakan di sekolah pasti kelihatannya sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Untuk mengefisienkan waktu ini mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan apa yang kita inginkan bisa dapat tercapai, bisa sekolah itu bisa dengan maju dengan mengadakan diseminasi budaya positif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa arahan atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang yang sebaiknya kepada Ibu Fitriani Amir SPE untuk memaparkan materinya, kemudian nanti ada aksi nyata yang harus kita sepakati, kemudian kita laksanakan di sekolah ini. Kepada Ibu dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lasiswa, Bapak Paulus Franky Kornilian SPD, kemudian Bapak Wakasek Kurikulum yang bersedia mendampingi saya untuk melaksanakan aksi nyata budaya positif, kemudian rekan sejawat saya sebagai sahabat rumah belajar. Jadi saya hari ini berkolaborasi sama beliau untuk terima suami SP, kemudian suami SP atau bilang Ibu Irma, kemudian yang sangat saya hormati dan saya sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua yang meluangkan waktu di kegiatan ini. Terima kasih kehadirannya semua buat rekan sejawat saya untuk memulai aksi nyata di diseminasi budaya positif. Saya mengambil tema menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Lasiswa. Jadi kurang lebih sekitar 45 menit saya akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Bagaimana disiplin positif selama ini di sekolahnya kita? Apakah itu sudah diterapkan? Karena sebelum saya menjadi CGP, saya sama mungkin seperti Bapak Ibu, bahwa disiplin itu adalah terkait dengan peraturan sekolah. Disiplin itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Seperti itu. Ternyata paradigma itu salah. Jadi untuk membentuk budaya positif, yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah paradigma guru. Jadi walaupun kurikulumnya berubah, kalau misalnya gurunya yang tidak di-set kembali paradigmanya, itu akhirnya nanti kurikulumnya hanya sebatas administrasi saja. Sehingga kita harus merujuk ke visi sekolah. Jadi nanti insya Allah saya akan jelaskan juga bagaimana kita membentuk visi yang menjadi budaya positif, kemudian menjadi visi kelas dan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dan bagaimana menghadapi siswa yang bermasalah, nanti kita pakai metode restitusi. Jadi bukan lagi kita guru yang harus kenapa mau begini, itu tidak. Jadi
di restitusi nanti dijelaskan bagaimana posisinya kita sebagai guru. Jadi sebagai guru kita punya 5 posisi. Sebelum saya lanjut ke materinya, untuk aksi nyata pertama saya akan membagikan notistiknya. Jadi kita ini dulu Pak. Kebutuhan industri itu senang standarisasi, industri itu senang kepatuhan, maka yang diukur adalah administrasi. Nenek budaya ini terlalu dominan di dalam pendidikan kita, maka fokus bukan pada proses belajar murid, bukan pada tumbuhnya potensi keberagaman murid, bukan tumbuhnya imajinasi dan kreativiti murid, tapi pada data nilai di bawah KKN, di atas KKN, dan seterusnya. Dan data-data ini yang dipakai untuk menentukan apakah sekolah itu favorit atau tidak, apakah sekolah itu dapat dibantu atau tidak. Bahwa selama ini kita terbentuk di administrasi, bukan melihat apa kebutuhan murid, apa kebutuhan siswanya kita. Jadi sampai Bapak Ibu kita terima notistiknya. Saya minta waktunya sekitar 2 menit. Ini masih simpel. Silakan Bapak Ibu menuliskan. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif di sekolahnya kita itu sudah diterapkan? Kalau sudah diterapkan, menurut Bapak Ibu, apa saja disiplin positif yang ada di sekolahnya kita? Pembiasan disiplin positif itu pembiasaan yang sering kita lakukan, yang nantinya anaknya kita ingat setelah dia menjadi alumni. Langsung saja. Berarti belum sepenuhnya. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Apa yang dimaksud? Itu disiplin positif. Kemudian setelah itu pertanyaannya, apakah disiplin positif itu kita sudah terapkan di sekolah? Kalau sudah, sebutkan 1 poin saja. Disiplin positif. Lihat tadi. Selesai jawaban Bapak Ibu. Oke, terima kasih jawabannya mengenai disiplin positif. Disiplin positif sebenarnya sama seperti belajar. Kita lagi belajar, tetapi yang membedakan disiplin positif kita belajar lebih ke perilaku. Sama juga di dalam kelas kita belajar, tetapi lebih ke akademiknya mungkin kalau di dalam kelas. Jadi disiplin positif itu sama kita belajar, tetapi belajar khusus detail mengenai perilaku. Jadi disiplin positif itu bukan hukuman, disiplin positif itu bukan aturan, disiplin positif itu bukan tata tertib. Jadi disiplin positif itu bagaimana kita belajar positif, yang diutamakan adalah perilaku. Jadi kita menerapkan siswanya kita disiplin positif itu bukan untuk mematuhi aturan sekolah, tetapi bagaimana dia bisa belajar lebih ke perilaku. Seperti itu. Oke, budaya positif. Kalau di sini, ini tentang
Yang pertama itu kita fokus di visi sekolah. Jadi sekedar informasi buat Bapak Ibu, visi sekolah kita itu kalau nggak salah kata awalannya itu masih menuju. Sedangkan sekolah kita itu sudah berapa kalau nggak salah 29 ya 28 tahun. Jadi karena kita sudah memasuki kurikulum merdeka, jadi mungkin itu nanti sampai Bapak Kepala Sekolah ada perubahan. Jadi kita sudah diganti dari menuju menjadi mewujudkan. Jadi salah satu yang harus kita lakukan adalah perubahan di visi sekolah. Jadi itu nanti kita rumuskan sama-sama dengan memakai metode Bagja. Terus sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila. Di diskriminasi yang lalu itu ada mengenai profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila kemudian ada penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif sekolah itu ada 6 langkah yang harus kita sebagai guru memahami. Yang pertama yang kita lakukan adalah paradigma perubahan. Kemudian bagaimana kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, kemudian penghargaan. Selanjutnya keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu utamanya yang punya tugas tambahan menjadi wali kelas, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas supaya kita tidak semakin lagi berteriak, ada itu aturan sekolah seperti ini. Karena kalau ada keyakinan kelas itu adalah kesepakatannya kita bersama. Seperti itu keyakinan kelas. Kemudian apalagi yang perlu kita pahami? Yang perlu kita pahami adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar siswanya kita. Setelah itu kita harus paham posisi kontrol sebagai guru. Karena terkadang kita sebagai guru kita keluar dari posisi sebagai pendidik. Jadi nanti tuh kalau di kurikulum merdeka semua guru diharapkan bisa menjadi manajer pendidikan. Jadi dia nanti menjadi itu. Dia nanti yang mengatur semua di dalam kelas, di dalam komite jadi guru mata pelajaran, dia itu menjadi pemimpin. Jadi semua guru nanti diharapkan menjadi manajer. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Seperti itu. Ini bagannya, bagan untuk menerapkan budaya positif. Oke, ini tadi bentuk bagannya. Ini seperti model kalau budaya positif. Jadi ada 6 langkah: perubahan paradigma, hukuman, konsekuensi, penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian restitusi. Selanjutnya, mari kita menjadi pendidik itu jadi tidak hilang tapi hambar mengikuti apakah namanya itu. Dia jadi abstrak. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk perubahannya? Yang itu sesuai dengan teori kontrol Dr. William Glasser. Dia itu adalah psikiater, kemudian dia juga itu pendidik. Beliau mengatakan bahwa guru itu mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu, ya atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Bahwa guru mengontrol murid. Setuju? Oke, setuju. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, semua yang disampaikan guru itu adalah penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Setuju? Setuju. Kemudian bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju? Oke. Saya setuju. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak setuju? Oke. Jadi teori kontrol dari William Glasser ini itu dia teori kontrol yang dia pakai ini waktu pendidikan di zaman kolonial.
Jadi kalau sekarang kita dituntut tidak menjadi guru yang super benar, kita tidak harus menjadi guru adalah sumber ilmu yang paling pertama. Tidak seperti itu. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus melihat segala kekuatan yang ada pada anak, keunikan pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat zamannya kita sekarang, kita di abad 21, anak-anak sumber informasinya bukan hanya dari guru. Jadi sumber informasinya bisa saja dari mana saja. Jadi itu yang dikatakan merdeka. Anak-anak merdeka mencari informasi di mana saja dengan catatan masih di dalam aturan dan norma-norma aturan-aturan itu ya, aturan sekolah. Adalah motivasi perilaku manusia. Tapi Bapak Ibu, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Itu entah apa tujuannya, apakah tujuannya pribadi, apakah tujuannya kebersamaan. Yang jelas kalau menurut Diana Gosen itu ada 3. Yang pertama, motivasi yang biasa kita lakukan untuk mencapai tujuan, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Bapak Ibu, siswa seperti ini? Ya, sekarang anak-anak kalau tidak dihukum, kebal telinganya. Itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward. Itu sehingga anak-anak biasa juga mau baik sama orang kalau dia dikasih reward seperti itu atau penghargaan. Itu motivasi kedua. Kemudian motivasi yang ketiga adalah karena mereka menginginkan adalah menghargai dirinya sendiri. Jadi menghargai diri dengan nilai-nilai apa yang mereka yakini, apa yang mereka percaya. Makanya ada namanya kita bentuk keyakinan kelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ikuti adalah poin ketiga. Bagaimana kita melatih siswanya kita, dia terdorong atau memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu itu karena menghargai dirinya, dan sayang dirinya. Seperti itu motivasi yang harus dia lakukan. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian mengharapkan reward, imbalan atau penghargaan, kemudian yang terakhir mereka menghargai diri sendiri. Salah satu yang bisa mereka lakukan itu yang bisa kita terapkan untuk awal bagaimana siswanya kita bisa sayang dirinya sebenarnya. Itu yang harus pertama kita lakukan di poin ketiga. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa yang harus kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati, yang tersirat maupun tersurat. Jadi nanti tuh kalau kita jadi wali kelas ataupun kalau kita mau jadi guru mata pelajaran, kita masuk di kelas, sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita buat kesepakatan kelas. Kemudian bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia di sini keyakinannya apa yang ada di aturan sekolah. Misalnya kita yang paling banyak kasusnya di sini bawa HP. Anak-anak sekarang bawa HP. Berarti itu lebih rinci lagi. Karena kalau kita bilang dilarang bawa HP, justru mindsetnya anak-anak ikat aturan. Bisa kita langgar. Yang penting tidak lihat guru. Kan kita bawa. Kalau ketemu dengan guru yang menerapkan aturan, itu menjadi guru yang paling dibenci. Seperti itu modelnya kenyataannya. Ini dari kita berbicara ya Bapak Ibu. Jadi, ya makanya ini nanti kita sama-sama bagaimana caranya kita bikin keyakinan sekolah supaya anak-anak tidak fokus di peraturan sekolah. Kemudian selanjutnya adalah
pernyataan universal. Jadi nanti ada contohnya saya buat. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam hal positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelasnya ini kita merujuk ke visi, kemudian aturan sekolah. Selanjutnya keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan. Jadi kita di lingkungan berarti lingkungan SMA Negeri 1 Siswa sesuai dengan budayanya kita. Yang terakhir selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini ini maksudnya semua siswa boleh kita ajak bercerita. Jadi awalnya itu yang kita lakukan suruh mereka curhat tentang aturan yang ada di sekolah. Jadi dari curhatnya mereka nanti itu nanti yang kita sepakati, itu nanti yang kita buat. Makanya itu nanti guru semua harus memahami itu. Apa namanya? Apa yang kita lakukan? Wali kelas harus siap meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi selalu ada perubahan dari keyakinan kelasnya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Ini contohnya, ini ada contoh keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya kira-kira setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau kita kaitkan dengan aturan sekolah tadi bagian mananya itu? Kebebasan. Oke. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas harus merasa aman. Menurutnya kita ada di aturan sekolah tak? Ada karena guru mata pelajaran itu berkotek-kotek kalau siswanya tidak lengkap tugasnya, tidak lengkap catatannya. Pasti dia bilang aturannya itu supaya tuntas dirimu, kau harus lengkapi tugasnya. Kan seperti itu. Jadi pasti ada. Jadi ini contohnya. Sama juga itu. Setiap anggota kelas harus merasa aman. Berarti di dalam kelas itu kan kita sudah sepakati bahwa semua anggota kelas harus aman. Berarti tidak ada lagi di dalam kelas pembulian. Jadi tidak ada lagi saling mengolok-olok, tidak ada lagi siswanya kita disuruh-suruh, karena kita sepakati bahwa di dalam kelas kita harus aman. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada contoh keyakinan selanjutnya, selalu bersikap positif. Oke, ini sebenarnya hampir sama nih Bu dengan yang tadi awalnya. Jadi di situ ada bersikap positif, menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Jadi di keyakinan kelas, apa yang kita buat, apa yang kita sepakati, semua itu adalah hal positif yang merujuk ke aturan sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut slide-nya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang juga harus kita pahami Bapak Ibu, menghadapi siswa tidak semena-mena bahwa semua siswa yang datang itu semua terpenuhi kebutuhannya. Itu tidak semua. Dan di situ terkadang kita memposisikan diri kita bahwa yang kita anggap itu bahwa siswa datang ke sekolah untuk belajar. Padahal mereka itu sebagai manusia, mereka harus ada kebutuhannya yang mereka harus terpenuhi. Jadi yang pertama itu adalah kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan, terus bertahan hidup. Dan biasanya mereka banyak, beberapa siswanya kita itu mereka selama saya menghadapi siswa, rata-rata siswa yang melanggar aturan sekolahnya kita adalah siswa yang bagaimana
memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang. Jadi rata-rata itu anak-anak yang memiliki penanganan khusus adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Oke, saya terakhir mengakui apa yang tampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh yang memiliki masyarakat. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk menentukan hal hebat. Oke, kurang lebih 12 menit. Yang pertama, ini bahas keyakinan kelas. Apakah kita harus ada dulu keyakinan sekolah, baru keyakinan kelas? Nah, jika misalnya kita mau membuat satu keyakinan kelas, kayaknya ini bukan satu angka. Oke, benar. Ya, oke, benar. Oke, nah sekarang mungkin sebaiknya menghadapi tahun ajaran baru sudah ada rancangan. Ada petunjuknya kok, ada juga di sini. Dan ini sudah ada rancangan dan kalau bisa itu sudah didiskusikan. Karena jangan nanti pada saat mau penerimaan siswa baru sudah masuk ke rancangan, baru kita bahas semua. Mungkin lebih awal harus tidak ada karena ini kalian mau menggunakan ada yang yang senang dengan kemudian jual atau kritik yang kita mungkin tahu karena pasti mereka sudah punya dasar dari sekolahnya. Nah, sekarang yang kedua tadi masalah yang paling kita sering tadi dengan masalah rapat. Oke, nah sekarang ingat bahwa ternyata materi yang saya ajarkan besok itu mereka belum pegang gitu. Tapi saya juga tidak memaksakan mereka untuk menyediakan materi tersebut pada hari saya mengajar. Saya tidak harus ada, ya jadi saya tetap memaklumi kalau misalnya pada hari saya mengajar itu mereka tidak membawa materinya, saya tidak memberikan hukuman, saya tidak menyuruh mereka keluar dan sebagainya. Dan saya tetap memaklumi kalau mereka tidak membawa materi yang saya minta. Kemudian itu koreksi dari mereka. Kemudian dari 5 kelas yang saya review itu semuanya suka dengan cara saya menjelaskan di papan tulis. Dari 5 kelas yang saya review itu mereka semua suka cara saya karena katanya mereka paham kalau misalnya saya memberikan penjelasan menggunakan panah-panah, bagan-bagan, itu mereka paham. Itu rata-rata suka dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka suka kalau misalnya saya menjelaskan menggunakan gambar. Jadi saya memang sudah punya materi itu, saya sengaja print, kemudian untuk ditunjukkan kepada anak-anak bahwa ini misalnya materi pencernaan. Itu saya tunjukkan bahwa ini gambar lambung, ini gambarnya, ini bagian-bagiannya. Jadi mereka dominan, walaupun tidak semuanya itu. Kalau hari ini bagaimana kita pembentukan tujuannya kegiatan Pak, bagaimana kita pembentukan di dalam kelas untuk
anak terlambat, kita suruh di WC. Seharusnya itu yang perlu kita lakukan dulu itu tanya kenapa dia terlambat, bagaimana jarak rumahnya ke sekolah, apa masalahnya. Harusnya misalnya seperti itu. Kemudian kita ingatkan kembali anaknya. Kita tahu kalau konsekuensinya kalau kita terlambat. Kalau itu anak sendiri yang bilang iya bu, baru kita masukkan apa konsekuensinya yang kita sepakati sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kalau langsung kan biasanya kita itu selama ini kita lakukan, ya langsung saja kita bagi. Kalau anak terlambat, kamu menyapu, kamu itu kan begitu selalu kita lakukan. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan yang pertama itu tanya kenapa terlambat. Kalau misalnya saya kendalanya yang pernah saya tanyakan, bagaimana kalau ada uang ulang? Nah banyak sekali itu yang seperti itu dan tidak pulang. Ya. Dekat lagi rumahnya. Ya, dekat rumahnya. Bagaimana kita sebenarnya dulu supaya ini anak dia dapat itu di sekolah. Sama dengan kesenangannya. Itu kayaknya dia terdekat mungkin itu deh kesenangannya sebagaimana kayak itu anak. Yang jelas ini 5 posisi 5 kebutuhan dasar manusia itu kalau ada tidak terpenuhi itu yang biasanya anak-anak melenceng, anak-anak terlambat. Dan kebanyakan anak-anak yang lambat itu adalah kekurangan cinta dan kasih sayangnya. Seperti itu. Yang disebutkan pada pertanyaan itu sayang. Kan kalau anak-anak itu merokok, anak-anak bolos, kan itu bagian dari kesenangannya. Tapi kalau kesenangannya Untuk jadi dari situ bisa meningkatkan anak-anak apa-apa yang terjadi di sekolah. Kita banyak sekali juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran kita sebagai guru untuk melakukan hal yang seperti disampaikan tadi, yaitu restitusi pada saat menghadapi siswa yang sering sekali terlambat dan dengan alasan yang tidak masuk akal. Rumahnya dekat, kemudian alasannya selalu terlambat bangun, kemudian dia hampir setiap hari dia lakukan. Apa tindakan guru yang sebaiknya kita lakukan? Oke, terima kasih Ibu Suryati Primaswari. Jadi restitusi itu Bu, ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ini sebenarnya segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama langkahnya itu menstabilkan, yang kedua memvalidasi, yang ketiga menanyai keyakinan. Yang itu restitusi. Jadi sesi pertama itu menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas dari merasa gagal melakukan kesalahan menjadi sukses. Jadi misalnya kalau anak-anak yang terlambat, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita tanyakan, kenapa kita lambat? Dari mana Ki? Kenapa? Apa kita kerja kita terlambat? Kita perbaiki dulu lagi anak-anak ceritanya. Supaya dia, kan cerita anak kalau melakukan kesalahan pasti dia panik, dia takut. Itu dulu yang kita stabilkan. Jadi kita sadarkan dulu dia bahwa dari dia menjadi orang yang gagal, kita melakukan kesalahan, kita stabilkan supaya dia menjadi orang yang tenang pikirannya, kemudian menuju sukses. Jadi misalnya kalau dia terlambat, kita tanya kenapa kita lambat, apa alasannya, terus kita lanjut kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Berarti kita ingatkan dia, kita tanya, kita tahu Dina aturan di sekolah kita tidak boleh terlambat. Nanti dia akan jawab itu kalau misalnya dia paham tentang aturannya sekolahnya kita. Kemudian yang ketiga, itu yang ketiga langkahnya menanyakan keyakinan. Jadi itu di sekolahnya kita itu kita belum bentuk keyakinan. Jadi nanti kedepannya ini kita praktekkan bagaimana membuat keyakinan. Seperti itu restitusi. Terima. Oke, siswa. Kemudian kita selaku guru mengenai posisi kontrol, metode pembelajaran yang menyenangkan. Apa yang bagaimana perasaan Pak? Baik, terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Yang saya rasakan dimana memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik, yaitu
tulisan saja yang diberikan kepada saya ketika saya bertanya. Nah, saya ingin membuat sebuah hal yang baru setelah saya menerima materi diseminasi yang Ibu jelaskan, di mana peserta didik itu saya minta mereka untuk berbuat sesuatu hal yang lain dari yang lain. Salah satunya adalah mereka mempublikasikan artikel mereka melalui media sosial. Nah, setelah saya lihat ada 5 kelas yang saya ajar itu hampir semuanya ternyata kalau mau dihitung dari beberapa persen, sekitar 2% saja yang belum menyelesaikan. Semuanya ternyata karya-karyanya begitu bagus, dan di luar sana setelah saya baca hasil karyanya di melalui Instagram, Facebook, apa segala macam, banyak komentar-komentar yang sifatnya positif, yang membangun. Bahkan salah satu yang membuat saya sangat bangga adalah di luar sana banyak teman-teman guru saya yang mengatakan, karya-karyanya anak SMA 1 itu bagus-bagus ya. Ternyata mereka mampu menjalankan sebuah aplikasi-aplikasi yang saya pikir saya sebagai gurunya saja tidak tahu, dan ternyata mereka lebih tahu. Jadi saya sebagai CGP Kolut Angkatan 7 setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, banyak hal perubahan yang saya rasakan, utamanya itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, kemudian segi tiga restitusi, bagaimana saya menghadapi anak, kemudian bagaimana posisi kontrolnya saya sebagai guru, dan yang paling utama adalah saya juga dalam proses pembelajaran bagaimana saya mampu ada datanya saya yang tercatat mengenai kebutuhan dasar siswa. Itu sebenarnya yang paling penting sekolah harus tahu, dan perasaannya saya sekarang mudah-mudahan dalam proses pembelajaran ini saya bisa juga mendapatkan hal positif sama rekan sejawat semua, dan beberapa itu sudah menjelaskan Suryati Primaswari, Ibu Diana, dan saya berharapan besar sekali, harapan saya sekolah kita menuju perubahan implementasi merdeka, dan lagi perubahan bahwa anaknya saya itu selalu bikin masalah. Jadi tadi yang saya sampaikan, mulai hari ini kita mengubah bahwa masalah yang kita hadapi kita ubah menjadi tantangan. Itu salah satu perubahan paradigma. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam